Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Desa Rang Selatan, tempat berbagi informasi dan tutorial tentang sistem informasi desa. Teman-teman pengguna Pundi atau SD dimanapun berada, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kita memasang jaringan lokal ya. Jaringan lokal supaya nanti aplikasi OpenSCD lokal kita bisa diakses oleh beberapa komputer. Ini saya jelaskan sesuai dengan apa yang tertera di wiki ya teman-teman. Adapun nanti video tutorialnya bagaimana caranya ya itu nanti saya akan buatkan ya. Oke, memasang jaringan lokal. Dengan memasang jaringan lokal di kantor desa, komputer yang berfungsi sebagai server SID dapat diakses oleh beberapa PC atau laptop lainnya, sehingga pelayanan administrasi kantor desa menggunakan SID lebih efisien. Akses ke server SID melalui jaringan lokal tidak membutuhkan sambungan internet. Jadi nanti di kantor desa itu ketika kita menggunakan local host, maka ada satu komputer tempat kita install aplikasi OpenSCD, dan itu kita setting teman-teman ya. Kita setting dan nanti komputer itu akan diakses ya. SID yang di komputer server itu akan diakses oleh beberapa komputer atau laptop yang ada di kantor desa dengan menggunakan lokal, yang dimana tidak perlu membutuhkan internet ya. Bisa kita menggunakan kabel LAN atau bisa kita menggunakan jaringan WiFi ya. WiFi. Adapun caranya nanti saya akan buatkan tutorial berikutnya ya. Oke. Berikut ini langkah-langkah untuk mengakses server SID melalui jaringan lokal. Ya, ada 6 tahapan yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama, siapkan server SID. Jadi ada satu komputer yang kita jadikan server SID kita. Yang kedua, siapkan router. Nah, ini kalau ini menggunakan router berarti kita menggunakan jaringan WiFi ya, WiFi, bukan menggunakan LAN ya. Selanjutnya, beri IP address statis untuk server SD. Jadi di komputer yang kita jadikan server itu, kita buatkan dia IP statis ya, supaya dia tidak berubah-ubah ya. Jadi berubah-ubah. Terus selanjutnya, buat nama server di examnya. Selanjutnya, buat akses dari browser di server SID. Buat koneksi dari komputer lain. Nah, masing-masing yang 6 ini akan dijelaskan ya. Masing-masing langkah di atas dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, siapkan server SID. Maksudnya adalah server SID adalah komputer yang menyimpan master database untuk aplikasi SID. OpenSCD terinstall di komputer ini, dan komputer ini juga menyimpan master folder desa yang berisi semua file ubahan desa. Komputer lain yang akan mengakses server SID adalah komputer yang biasa yang tidak perlu menginstal OpenSCD. Akses ke server SID akan memakai browser biasanya di komputer tersebut ya. Jadi nanti komputer-komputer lain, laptop-laptop lain akan mengaksesnya melalui browser ya, tanpa kita harus instalkan aplikasi OpenSCD satu persatu ya. Jadi cukup satu komputer yang kita jadikan server itu tempat kita install aplikasi OpenSCD. Adapun komputer yang lain cukup akan kita akses melalui browser, baik itu Chrome maupun Opera dan yang lainnya ya. Spesifikasi yang memadai untuk server SID yang akan diakses oleh sekitar 5 pengguna adalah sebagai berikut. Jadi ini deh ya. Jadi upayakan nanti yang menjadi server itu yang speknya lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya, minimal ya Core i7 atau 5 ya. Kalau di komputer yang kita jadikan server, karena akan diakses oleh beberapa komputer atau laptop ya. Jadi upayakan nanti kalau menggunakan local host itu yang lokal, maka yang jadi servernya itu yang speknya lebih tinggi ya. Yang kedua, siapkan router. Nah, jadi cara yang relatif mudah untuk memasang jaringan lokal adalah dengan menggunakan router atau modem WiFi. Router WiFi dapat dipergunakan untuk membuat jaringan lokal nirkabel walaupun tidak ada sambungan ke internet. Jadi nanti misalkan kita di kantor sudah ada router WiFi ya, kita itu tinggal kita setting saja teman-teman ya. Kita setting spesifikasi perangkat router WiFi yang memadai untuk jaringan lokal di kantor kecil. Jarak komputer terjauh akan mengakses server kurang lebih dari 100 meter adalah sebagai berikut ya. Ini tidak ada ya.
tidak dianu ya, tapi biasa pakai router biasa saja lah ya. Misalkan kita sudah punya itu pakai saja ya, router yang sudah ada di kantor. Kalaupun tidak ada ya tinggal beli saja tentunya. Ikuti petunjuk router untuk menginstalnya dan untuk menghubungkan server SSD dengan router lain ke router tersebut. Untuk koneksi yang tercepat sebaiknya server SSD disambung ke router menggunakan kabel dan bukan WiFi. Kalau kita mau koneksinya cepat ya, yang stabil ya pakai saja kabel ya, kabel LAN. Oke, selanjutnya yang 3, beri IP address statis untuk server SSD. Setiap komputer yang tersambung pada router diberi IP address oleh router. Biasanya komputer yang login ke router akan diberi IP address dinamis yang berubah setiap kali kita login. Supaya tidak berubah-ubah, server SSD perlu diberi IP address statis yaitu sama terus ya. Jadi kita buatkan IP-nya ya, IP-nya dengan menggunakan IP statis supaya dia tidak berubah teman-teman. Karena kalau kita menggunakan yang lokal ya, contoh kecilnya ya, kan contoh ini seperti ini ya. Nah, untuk meyakinkan IP address yang diberikan pada server SSD, jalan ya command from di server SSD dan ketikkan di ini. Oke, IP config. IP address tanpa dibaris IP 4 ya, address. Yang keempat yang kita lakukan adalah buat nama server SSD di exam. Caranya adalah untuk bisa mengakses aplikasi SSD dengan nama yang mudah diingat, belum mengubah setting apa sih untuk memberikan nama pada aplikasi SSD di exam. Edit file http d strip vhost.conf yang biasanya yang ada di folder yang biasanya di local C exam apa sih ROMs extract yang ini ya, kita cari dia di sini ya teman-teman. Tambahkan baris seperti di bawah ini pada akhir tersebut, ganti dokumen root sesuai dengan lokasi install aplikasi OpenSSD kita dan ganti nama server sesuai dengan nama yang diinginkan seperti ini teman-teman ya. Kita tambahkan dia nanti di file yang ini. Selanjutnya apabila server SSD juga dipakai untuk aplikasi web lain, tambahkan pula pada baris berikut dengan menggunakan memungkinkan akses ke aplikasi lain memakai alamat web lokal yaitu localhost. Kita tambahkan ini teman-teman ya. Selanjutnya setelah file httpd strip vhost.com diubah, restart aplikasi melalui kontrol panel exam. Kita restart untuk examnya. Selanjutnya nomor 5, buat akses dari browser ke server SSD. Di server SSD tambahkan alamat server SSD di file host. File ini ada di ini di Windows 7, Windows 8 ya, cari-cari seperti ini ya, di Edge-nya. Perhatian, gunakan editor seperti Notepad++ nya. Jadi kita sarankan teman-teman install saja Notepad++ di laptopnya dan dibaca seperti ini ya. Nah, jadi kita akan mengubahnya seperti ini. Tinggal dibaca saja ya teman-teman. Oke, di sini yang keenam yang kita lakukan, buat koneksi dari komputer lain. Sambungan komputer yang akan terkoneksi ke server SSD ke jaringan yang sama dengan server SSD. Jadi kita harus dia akan nyambung ya di satu jaringan. Misalkan ada 5 komputer yang akan mengakses ke server itu, dia pastikan dia dalam satu jaringan, satu WiFi teman-teman ya. Oke, yakinkan bisa koneksi ke server SSD dengan di Windows membuka command from, di Linux menggunakan terminal. Untuk mengakses server SSD dengan command berikut memakai IP address untuk server SSD, lihat di nomor 3. Selanjutnya menggunakan filmnya. Apabila tidak bisa menyambung ke server SSD, hambatan koneksi perlu diselesaikan dulu. Misalnya lihat settingan firewall dan settingan router untuk mengizinkan akses ke komputer lain dalam jaringan ya. Kalau yang ada koneksi, tambahkan alamat ini ya, kita tambahkan teman-teman. Ini juga menjadi perhatian kita ya teman-teman, bahwa setelah file host di save, server SSD dapat diakses melalui jaringan lokal dengan memasukkan alamat server SSD di web browser, misalnya Chrome, Firefox, Opera dan sebagainya sebagai berikut seperti ini ya. http://openssd.share.
VAR ya, daftar. Dan ini menjadi data pendukung ya, ilmu pendukungnya terkait dengan cara kita nih ya, cara kita memasang jaringan lokal ini bisa di teman-teman baca daftar bacaan ini ya, dari yang ini sampai yang ini ya, ikuti dia caranya dan insya Allah akan berhasil. Adapun nanti kalau misalkan teman-teman bingung ya, bingung, jadi bisa ditanyakan dengan cara tinggalkan komentar di video ini. Tetapi kalau sekarang ini sudah jarang teman-teman menggunakan lokal ya, jarang menggunakan lokal tapi langsung menggunakan ya online ya. Oke, sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya di video ini bisa bermanfaat untuk menambah ilmu kita tentang sistem informasi desa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.